Halo semua, perkenalkan nama saya Alfonso Samosir dengan NIM 23101512086 dari Prodi S1 Sistem Informasi akan membacakan tugas bacaan dari kelas filsafat. Saya akan melanjutkan bacaan dari teman saya. Kanun fi al-Tib atau Kanun Kedokteran karya Ibnu Sina menjadi buku pelajaran kedokteran standar di Eropa sampai abad ke-18. Kontributor penting lain dalam bidang kedokteran selama zaman keemasan Islam mencakup Razi atau wafat 923 per 4 yang menerapkan pengetahuan kimia dalam kedokteran. Abul Qasim Az-Zahrawi atau Abul Chasis yang wafat kira-kira 1013 terkenal karena alat-alat bedah yang dia gunakan dan jabarkan di karyanya Kitab Al-Tasnif Ensiklopedia Medis dengan 30 bagian juga menjabarkan cara-cara membuat obat melalui sublimasi dan penyulingan. Juga ada Ibnul Batyar kira-kira 1118 sampai 1248 ahli tumbuhan, obat dan kedokteran dari Andalusia dengan sumbangan terbesar berupa Kitab Al-Jami, Li Mufradat Al-Adwiyah wal Aqiza, yaitu kitab obat dan makanan, yang bukan hanya merujuk ke 150 penulis berbahasa Arab sebelumnya dan 20 penulis Yunani, melainkan juga mendaftar 1.400 tumbuhan, makanan, dan obat. Karya terbesar keduanya berjudul Kitab Al-Mughni fi Al-Adwiyah Al-Mufadra atau Kitab Obat Sederhana, ensiklopedia obat yang mencakup pengetahuan mengenai khasiat tumbuhan untuk mengobati berbagai penyakit di kepala, telinga, mata, dan lain-lain. Sains di dunia Islam mulai menurun sekitar abad ke-12. Prestasi sains dunia Islam mencapai puncak pada abad ke-10 dan ke-11, lalu menurun menjadi sangat rendah sejak abad ke-16 dan sesudahnya. Toby Huff, misalnya, menyatakan permulaan penurunannya adalah sekitar ke-13 abad ke-13 atau awal ke abad ke-14. Sementara David Lindbergh menyatakan bahwa pada abad ke-15 tinggal sedikit yang tersisa. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan itu, sebagian dari luar atau perang salib dan Reconquista dan serbuan Mongol yang menghancurkan perpustakaan, observatorium, rumah sakit, dan sekolah. Kebangkitan Eropa pada abad ke-15 dan penurunan ekonomi negara-negara Islam. Dan beberapa dari dalam, yaitu kebangkitan teologi ortodoks sesudah Al-Ghazali, ketiadaan pelembagaan budaya sains, tidak adanya universitas atau lembaga pendidikan tinggi berstatus otonom, kesenjangan antara budaya elit dan awam, serta lain-lain. Menginjak abad ke-12, Eropa sudah mulai merevitalisasi budayanya dengan pembentukan universitas-universitas, yaitu Bologna, Paris, Oxford, dan lain-lain yang sangat berdampak. Dengan kurikulum liberal yang pelan-pelan dibangun, serta semangat meneliti dan mempertanyakan yang dibina untuk melengkapi pengetahuan manusia. Tak diragukan bahwa itu dibantu kasana ilmu yang didapat melalui kontak dengan peradaban Muslim, terutama di Spanyol dan Sisilia, dan gerakan penerjemahan teks filsafat dan sains Yunani dan Islam dari bahasa Arab ke Latin. Perjalanan ke negeri-negeri jauh, terutama India dan Tiongkok, juga membawakan pengetahuan tambahan yang digunakan sebagai dasar perkembangan lebih lanjut. Pada abad ke-13, bentuk-bentuk awal metode sains dan pemahaman akan kebutuhan menjabarkan fenomena dan hasil secara matematis mulai berakar di Eropa bersama karya para sarjana seperti Robert Rossetti pada tahun 1175 sampai 1253 dan Robert Bacon pada saat 1214 sampai 1292 membukakan jalan untuk Kopernikus dan Galileo. Sains modern pada pertengahan abad ke-16 sampai sekarang. Universitas-universitas Eropa yang baru didirikan dengan kurikulum terbuka dan peninjauan atas filsafat dan sains bersama teologi dan seni
memberikan hasil yang mengubah sejarah dunia. Renaissance, revolusi sains, pencerahan, dan belakangnya revolusi industri. Semua bisa ditelusuri balik baik ke- semua bisa ditelusuri balik ke perubahan pendidikan dan intelektual tersebut. Revolusi sains secara umum dianggap bermula pada 1543 ketika Kopernikus menerbitkan bukunya yang mengubah paradigma De Revolutionibus atau revolusi planet mengelilingi matahari, di mana dia berargumen berdasarkan teori dan pengamatannya bahwa matahari mestilah pusat dunia atau heliocentrisme, bukan bumi atau geosentrisme. Dengan demikian, dia membuat bumi saat jadi sekedar planet dan manusia tak lagi menjadi pusat alam semesta yang dia sajikan sebagai pergeseran kecil. Posisi bumi sebenarnya gempa besar sains, intelektual, bahkan teologis. Revolusi sains yang menghadirkan era astronomi modern dan kemudian sains modern secara keseluruhan mencakup sumbangan-sumbangan penting lain dari Kepler, Galileo, dan Newton yang merupakan prinsipnya membuat fisika menjadi matematis atau dengan penggunaan kalkulus, menyatukan hukum langit dan hukum fisika bumi, dan mengubah hakikat sains dari pendekatan zaman ke pertengahan ke wawasan baru yang modern. Kepler antara 1609 dan 1618 menyingkirkan orbit planet berbentuk lingkaran dan menggantinya dengan elips. Galileo mengubah studi gerak atau kinematika menjadi sains matematis presisi yang dan yang lebih penting memperkenalkan teleskop untuk astronomi sehingga mengubah pandangan kita mengenai langit dan mendapat berbagai penemuan misalnya bulan-bulan Jupiter dan yang paling mencolok ada fase-fase Venus yang membenarkan gagasan heliocentris Copernicus. Akibatnya Galileo ditekan oleh Vatikan karena alasan agama atau filsafat dan dia akan menjadi tahanan rumah seumur hidup walau itu tidak menghalangi dia menulis beberapa bukunya yang paling berpengaruh. Hukum gerak planet Kepler belakangan memungkinkan Newton untuk membangun hukum geraknya dan hukum gravitasi universal. Penemuan bahwa cara bumi menarik bulan sehingga bulan bergerak mengelilinginya, atau mengapa bumi mengelilingi matahari, juga merupakan cara jatuhnya benda di bumi. Kepler juga menciptakan teleskop baru, lebih hebat daripada buatan Galileo berdasarkan desain asli dari Belanda. Ada banyaknya kontributor penting bagi zaman baru, sains, dan nalar. Antara lain Tycho Brahe, Robert Hooke, Christian Huygens, Gottfried Leibniz, dan René Descartes sampai abad ke-18. Pada abad ke-17 terjadilah pelembagaan sains dan pembentukan Akademi Sains, perkumpulan para ahli sains tingkat tertinggi yang menjadikan forum untuk membahas gagasan-gagasan baru. Yang pertama dan barangkali paling terkenal adalah Royal Society of London of Improving Natural Knowledge, lebih lazim dikenal sebagai Royal Society, yang didirikan pada 1660. Di sanalah Newton, Darwin, dan para saintis hebat lain menyajikan karya dan berdebat serius. Academia des Sciences Prancis dibentuk pada 1666, yang lain mengikuti pada abad ke-18 dan ke-19. Akademi Sains dan Sastra Norwegia didirikan pada 1760. Akademi Sains Lisboa, Portugal pada 1779. US National Academy of Science pada 1863 dan seterusnya. Pada abad ke-19 juga terjadi profesionalisi sains, yaitu munculnya saintis, orang yang karir dan hidupnya ditujukan untuk riset sains. Kala itu, fisika berfokus ke studi listrik dan magnet, dengan pembentukan awal Faraday, Ohm, dan lain-lain, yang berpuncak dengan Maxwell mempersatukan kedua fenomena itu dalam teori sebagai elektromagnetisme dan persamaan-persamaan Maxwell. Revolusi sains yang lebih besar lagi terjadi pada abad ke-19 dengan penemuan dan teori baru dalam biologi. Nama paling terkenal yang terkait revolusi itu jelas Charles Darwin, tapi penemuan lain dapat oleh Theodor Schwann, Matthias Seiden, Louis Pasteur, dan Robert Koch. Sebelum Darwin,
Studi biologi hanya berupa taksonomi atau penamaan dan penggolongan. Di botani dan zoologi, makhluk hidup atau tumbuhan dan hewan diatur dalam sistem spesies, genus, famili, ordo, kelas, dan seterusnya. Ahli ilmu, ahli ilmu hayat Swedia Carl von Linné memperkenalkan sistem klasifikasi sederhana buatan yang dapat didasari dari beberapa ciri utama, tapi sistem itu membutuhkan skema yang hubungannya lebih alami dan mendasar. Gagasan evolusi spesies dengan ciri-ciri yang berubah seiring waktu telah dibahas sejak zaman dahulu, tapi pada awalnya hanya ada penjelasan yang kurang jelas mengenai perubahan itu. Misalnya, lingkungan menimbulkan perubahan. Juga belum jelas apakah benar spesies berubah menghasilkan spesies baru. Di Prancis, Lamarck 1744 sampai 1829 mengusulkan bahwa spesies memang berubah seiring waktu, mengajukan bahwa perubahan lingkungan atau kekeringan atau cuaca dingin menghasilkan perubahan di beberapa spesies agar bisa menyesuaikan diri, dan beberapa perubahan itu cukup radikal untuk menghasilkan spesies baru. Pada tahun 1831, Darwin memulai perjalanannya bersejarah di atas kapal Beagle, berkeliling dunia dalam 5 tahun, dan membawa dia mengamati banyak makhluk hidup, membuat ratusan lembar catatan mengenai ciri-ciri mereka dan perbedaannya dari tempat ke tempat. Dalam perjalanan itu, dia menyaksikan efek gempa dan kekuatan alam terhadap berbagai organisme dan lingkungan. Kekayaan informasi itu berikut bacanya sesudah kembali ke Inggris. An Essay to Principle of Population, karya Malthus, memungkinkan dia membuat terobosan sejarah. Spesies berevolusi berangsur-angsur akibat perubahan alami, lalu lingkungan menyeleksi dan melestarikan yang paling cocok dengan kondisi alam. Darwin menyimpan sendiri gagasannya untuk sementara, tapi ketika menerima makalah dari Alfred Russel Wallace yang menunjukkan bahwa Wallace pada dasarnya sampai kesimpulan yang sama, Darwin buru-buru menulis buku terkenalnya On The Origin of Species, yang bukan hanya menunjukkan bahwa dia mendapat gagasan itu lebih dulu daripada Wallace, melainkan juga punya banyak data yang mendukungnya. Dengan murah hati, Darwin menyajikan makalah Wallace berikut rangkuman karyanya bersama-sama di Linnean Society, London pada 1 Juli 1858. Dia melanjutkan dengan menerbitkan bukunya pada 1859. Dua terobosan penting lain dalam biologi terjadi pada abad ke-19, yaitu perumusan teori sel, di mana sel sebagai satuan dasar kehidupan dari bakteri sampai organ dalam makhluk hidup, oleh Theodor Schwann dan Matthias Sleidens pada tahun 1838. Itu memungkinkan oleh kemajuan mikroskop pada abad ke-18 dan awal ke-19, serta perumusan teori kuman penyakit oleh Pasteur di Prancis dan Koch di Jerman, yang menunjukkan bahwa banyak penyakit disebabkan infeksi bakteri, sehingga memungkinkan perkembangan metode pengobatan berdasar imunologi. Pada abad ke-20, fisika kembali maju dengan beberapa revolusi mengagumkan. Albert Einstein tampil pada 1905 dengan sejumlah makalah-makalah terobosan, memperkenalkan teori relativitas yang mengubah banyak hal dan ikut serta dalam revolusi kuantum yang Max Planck awali pada 1900. Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, dan yang lain melengkapi teori kuantum yang membuka banyak sekali bidang dengan cara-cara baru, dari fisika atom dan nuklir sampai nanoscience dan bahkan biologi. Einstein melanjutkan guncangannya terhadap fisika pada 1905 dengan karya besarnya lain pada 1915, teori relativitas umum, yang memungkinkan kosmologi berkembang dengan dasar teoritis solid, dan juga astrofisika skala besar yaitu galaksi, kuasar, lubang hitam, serta objek dan gejala lain. Lemaitre, George Gamow, dan yang lain memperkenalkan teori ledakan besar, memungkinkan manusia membangun sejarah besar dari penciptaan sampai sekarang. Beberapa cabang sains bersatu dalam satu adicerita, antara lain fisika ziarah, maksud saya fisika zarah dan radiasi selama ledakan besar, relativitas umum selama era pengembangan dan pembentukan galaksi, gravitasi, fisika nuklir,
dan radiasi selama pembentukan bintang dan planet, termasuk tata surya kita. Proses, proses termal dan geologis pada awal keberadaan bumi, kemunculan air, CO2, kehidupan, dan oksigen di tahap berikutnya di planet kita. Biologi dalam tahap berikutnya dengan evolusi kehidupan dan makhluk kompleks, evolusi tingkat lanjut dengan kemunculan hewan lalu manusia, dan terakhir era budaya, sains, dan teknologi ketika manusia mulai mengerti sejarah jagat dan hayat, serta menjelajahi alam semesta. Pada awal ke-21, menjanjikan penjelajahan, penemuan, dan lompatan pengetahuan yang lebih besar. Ketika kita berupaya menemukan planet baru, mengerti awal sejarah alam semesta dengan lebih akurat dan rinci, serta menjelajahi skala terkecil dunia nano dan biologi. Petualangan besar berlanjut. Bab 3. Apa itu sains modern dan mengapa beberapa pemikir mengkritiknya? Definisi dan ciri sains modern. Dalam tinjauan sejarah singkat sains modern barusan, kita membahas bagaimana dalam beberapa abad terakhir, sains mengalami beberapa perkembangan yang amat penting. Pertama, dasar empiris yang di dalamnya gejala-gejala alam diteliti melalui pengamatan dan percobaan secara mungkin. Kedua, dasar matematis kuat, hukum-hukum fisika diungkapkan sebagai rumus matematika. Ketiga, profesionalisasi dan institusionalisasi kegiatan sains dengan munculnya saintis kebetulan di berbagai tempat, universitas yang mengajar berbagai universitas yang mengajar sesuai hukum, dan akademi sains yang memberikan forum untuk penemuan dan mengajukan gagasan untuk dibagi dan dibahas. Terakhir, kemunculan filsafat sains yang berupaya memberi dasar kuat bagi sains dan metodologinya, serta memisahkannya dari pseudoscience dan non-science. Dengan revolusi Kopernikus, Kepler, Galileo, Newton, sejak abad ke-17 kita bisa bicara mengenai astronomi modern. Selain itu, sejak ke abad ke-19, dengan revolusi yang dibuat Darwin, Maxwell, Einstein, Heisenberg, dan Schrödinger, Lemaitre, dan Hubble, kita dapat berbicara mengenai sains modern, yaitu biologi modern, fisika modern, kosmologi modern, dan lain-lain. Ciri-ciri sains modern yang tadi disebut itu perlu dimengerti karena beberapa alasan. Seperti disebutkan tadi, kita perlu membedakan apa yang benar-benar topik dan penelitian sains dengan pseudosains, misalnya astrologi. Mengerti hakikat sains modern akan memungkinkan kita untuk membangun hubungan rasional, masuk akal, dan bisa diterima antara sains dan agama atau Islam. Sains modern biasanya didefinisikan sebagai suatu cara memperoleh pengetahuan yang terorganisasi, sistematis, dan disiplin, berdasarkan percobaan dan empirisme yang memberi hasil yang bisa diulang dan diterapkan secara universal lintas budaya. Definisi itu punya keunggulan yaitu mengutamakan objektivitas atau bisa diulang atau universal, dan bisa diuji, yaitu percobaan dan empirisme. Definisi itu juga merujuk secara tak langsung ke proses sains, yaitu metode sains, dan melibatkan kriteria falsifiabilitas Karl Popper atau bisa diuji, yang menyatakan penjelasan apapun yang tidak bisa dicek benar salahnya sebagai non-scientific. Itu penting karena memungkinkan perbedaan antara sains dan bidang utama pengetahuan atau kegiatan manusia lain seperti seni, filsafat, agama, dan lain sebagainya. Namun, definisi itu tidak menyebut setidaknya tak secara eksplisit apa yang menurut saya merupakan ciri dasar sains modern yaitu kaidah naturalisme metodologis. Kaidah itu menyatakan bahwa sains hanya memperbolehkan penjelasan gejala alam yang melibatkan sebab alami dan mengesampingkan semua penjelasan supranatural, baik itu arwah, malaikat, setan, atau Tuhan itu sendiri. Perlu ditegaskan bahwa sains modern tak menolak konsep Tuhan atau kepercayaan siapapun terhadap Tuhan atau sosok supranatural lainnya. Sains modern hanya menyatakan bahwa penjelasan saintifik atas gejala alam harus berdasarkan sebab alami. Itu sekedar sikap pragmatis, netral, dan konstruktif. Pertama, para saintis memperhatikan bahwa kita mendapat kemajuan lebih besar ketika memperhatikan penjelasan alami atas gejala alam, yaitu dari kilat dan gempa sampai epilepsi dan skizofrenia.
dibanding kalau menganggap gejala alam disebabkan Tuhan atau iblis. Kedua, dengan begitu beragamnya kebudayaan di dunia, hal-hal yang bisa kita sepakati terbatas di fakta-fakta alam yang kita semua amati dengan cara yang sama. Jika kita mengakui asumsi atau penjelasan non-sains lain, maka tiap orang bisa punya kepercayaan budaya sendiri dan penjelasan untuk gejala ini dan itu. Kerangka sains modern itu telah memberi tantangan bagi setidaknya beberapa konsep Islam mengenai dunia dan alam, karena orang Muslim sering mengklaim dan bersikeras bahwa Tuhan bertindak secara fisik dan langsung di dunia. Dalam hal mukjizat maupun kejadian sehari-hari di skala besar gempa atau banjir, atau skala kecil individual pribadi, khususnya menanggapi doa. Namun perlu diingat juga bahwa permasalahan itu sudah diangkat dan diperdebatkan para ahli teologi Islam pada masa lalu dengan pembahasan yaitu penyebab sekunder. Tuhan dianggap penyebab pertama segala sesuatu, sehingga debat di antara para filsuf dan ulama Mustaliz, Mustazilah dan Asyariyah adalah mengenai apakah gejala alam menuruti hukum dan penyebab sekunder, ataukah Tuhan harus dilebarkan setiap saat di tiap atom, sel, dan berkas cahaya. Para ilmuwan Muslim terkenal pada zaman keemasan, terutama Ibnu Haytham pada tahun 965 sampai 1040 dan Al-Biruni pada tahun 973 sampai 1048, bersikeras bahwa gejala yang mau mereka jelaskan memiliki penjelasan alami. Kaum Mustazilah diwakili ulama besar Qadi Abdul Jabbar bin Ahmad yang wafat kira-kira 1024 menganut pandangan bahwa Tuhan bekerja menurut hukum rasional. Namun kaum Asyariyah yang sampai sekarang menjadi aliran teologi dominan di dunia Islam bersikeras bahwa Tuhan menguasai semua proses, besar maupun kecil, dan bertindak setiap saat. Muslim yang pandangannya lebih sejalan dengan pendekatan sains modern melihat tak ada tentangan antara kepercayaan bahwa Tuhan memelihara dunia melalui hukum-hukum diterapkan di alam, dan bahwa penyebab alami adalah penyebab secara tak langsung yang diizinkan Tuhan. Metode sains. Kita sering menjabarkan metode sains dasar sebagai rangkaian prosedur sederhana. Satu, pengamatan atas suatu gejala. Dua, perumusan hipotesis untuk menjelaskannya. Tiga, pembuatan prediksi berdasarkan hipotesis itu untuk mengujinya. Empat, pengujian hipotesis dengan melakukan percobaan atau pengamatan. Lima, pembuktian hipotesis tertolak atau tidak tertolak, kemudian kembali ke awal. Rumusan metode sains standar sering dikaitkan dengan Francis Bacon pada tahun 1560 sampai 1626. Bukan karena dia benar-benar orang yang pertama menerapkannya, melainkan karena dia tampaknya menjadi orang pertama yang menjabarkan dengan jelas. Kita tahu bahwa para saintis sebelumnya, terutama Ibnu Haytham, telah menggunakan pendekatan empiris dan eksperimental. Faktanya, beberapa filsuf sains, terutama Paul Feyerabend pada tahun 1924 sampai 1994 dan Imre Lakatos pada tahun 1922 dan 1974 memperdebatkan mengenai apakah sains punya metode yang dapat didefinisikan dengan jelas dan lebih penting lagi apakah sains dapat disebut objektif. Relevansi pertanyaan itu jelas kalau kita mempertimbangkan bahwa saintis adalah manusia, sehingga bisa keliru dan memiliki prasangka sembunyi. Namun dalam praktik, saintis mengikuti metode sains secara umum saja dengan dua alasan. A. Jelas ada tumpang tindih antara beberapa langkah metode sains, contohnya hipotesis dan pengujian saling terkait dan saling mempengaruhi. B. Saintis bisa mendapat hipotesis dari sumber apapun, bahkan dari mimpi, tidak mesti dari kegiatan empiris langsung. Hipotesis, fakta, hukum, model, dan teori sains. Untuk mengerti apa kata sains, ada gunanya membedakan antara beberapa istilah dasar sebagai berikut. Fakta, hukum, hipotesis, model, dan teori. Berikut ini saya mencoba mendefinisikan tiap istilah sederhana dan sejelas mungkin. Satu, fakta sains bisa didefinisikan sebagai suatu pengamatan objektif dan bisa dicek benar salahnya. Objektif berarti
gantung pengamat, siapapun yang melakukan pengamatan dalam kondisi sama akan mendapatkan hasil yang sama. Ada banyak contoh fakta sains sekarang, dari yang paling dikenal bumi itu bulat, berputar di sumbunya atau rotasi, dan mengelilingi matahari. Tak peduli apa kata kaum bumi datar dan penolak sistem tata surya heliosentris lainnya. Sampai yang masih saja diperdebatkan, bumi berumur 4,5 miliar tahun, dan ada bukti evolusi biologis yang bisa diamati di peninggalan geologis dan paleontologis bumi. Banyak menyatakan itu sudah berstatus fakta. Hukum sains merupakan perumusan atau seringkali matematis suatu hubungan sebab akibat antara besaran-besaran fisika yang telah ditemukan selalu berlaku. Contoh, hukum pertama Newton. Tanpa adanya gaya, suatu benda akan tetap diam atau bergerak teratur, yaitu tergantung keadaan geraknya sekarang. Contoh hukum sains penting lain bisa dilihat di halaman mendatang. Baiklah, segini yang dapat saya bacakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya, mohon maaf bila kesalahan kata. Sekian, terima kasih.